Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cukup cerah ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan dan taufiknya untuk berkumpul kembali bersama bermajelis ilmu, melanjutkan bacaan kita dari buku Fathu Al-Qawi Al-Matin fi Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin yang disusun oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Semoga majelis kita menjadi majelis ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin. Berikutnya, semoga salawat dan salam serta keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Hari ini hari Kamis. Mana Mas Dedi? Kamis lagi. Kenapa? Iya, karena besok Jumatnya Pon. Paing. Kliwon lagi Paing. Oh iya, karena kemarin Kliwon, besok Paing. Baik, Kamis Legi, tanggalnya berapa Mas? Betul. Tanggal 5 bulan Zulqa'dah. Baik. Mengingatkan jamaah, sekarang kita sudah berada pada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah salah satu bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi dengan beragam kebaikan dan kita semaksimal mungkin berusaha mengingkari, menjauhi keburukan. Karena ini waktu dimuliakan oleh Allah, mari kita pula memuliakannya. Berikutnya, mari kita lanjut bacaan hari ini, hadis yang ke-19. Baik, al-haditsu at-tasi'a asyar, hadis yang ke-19. Kita baca. An Abil Abbasi Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Hadis dari sahabat yang mulia Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan kepada kita
kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Aku pernah berada di belakang Nabi. Faqal, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, menyampaikan nasihat, bimbingan dan petuahnya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya gulam. Saat itu masih remaja, anak-anak. Maka beliau berkata, nak, begitu ya. Ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya. Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta tolong, minta tolong kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, wahai Abdullah ibnu Abbas, andaikan seluruh umat ini semuanya tanpa terkecuali bersama berkumpul sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, apapun bentuk manfaat itu, maka sungguh mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu kecuali jika manfaat tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala padamu. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, jika semua umat ini tidak terkecuali sepakat bersama-sama ingin membahayakan dirimu, ingin mengganggu dirimu, menyakiti dirimu, menzalimi dirimu, memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu, yakinlah mereka pun juga tidak akan mampu melakukan itu kecuali jika bahaya atau kezaliman itu telah ditetapkan memang terjadi padamu. Mengapa? Rufi'atil aqlam, karena pena-pena telah diangkat. Artinya semua takdir, semua yang akan terjadi, sedang maupun telah terjadi, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu semuanya terjadi. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran kertas juga sudah kering karena setelah ditulis penanya sudah kering. Demikian hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan haditsun hasanun sahih. Dalam riwayat selain dari Imam Tirmidzi dengan redaksi seperti ini, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Selalu ingatlah kepada Allah dengan beribadah kepadanya, bertauhid kepadanya, berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, kepada Allah saat engkau berada dalam kebahagiaan, berada dalam kemudahan, kelapangan. Pokoknya ketika kita bahagia, ketika senang, ingatlah selalu Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ya'rifka fis syiddah. Jika engkau sedang berada di titik bawah, sedang sedih, sedang menderita, sedang butuh pertolongan, sedang sempit, sedang ada masalah, pasti Allah akan ingat dirimu. Kemudian, wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, segala sesuatu apapun itu yang memang tidak ditetapkan terjadi padamu, tidak akan pernah menimpa dirimu. Sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apapun yang telah Allah takdirkan pasti menimpa dirimu, tidak akan meleset, tidak akan keliru, pasti akan menimpa. Wa alam anna an-nasra ma'as sabar. Ketahuilah, ini penting banget bagi kita jamaah, ya, semuanya penting. Prinsip tauhid, prinsip akidah, prinsip hidup seorang mukmin ini, ketahuilah, anna an-nasra ma'as sabar. Pertolongan Allah diberikan jika kita bersabar. Sabar dengan segala bentuknya. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar ketika menerima takdir yang tidak menyenangkan.
Ketika kita bisa bersabar itu yakinlah pertolongan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Ahmad, sabar ya. Insyaallah pertolongan. Ini sudah Syawal lewat. Zulqa'dah. Mudah-mudahan nanti Dzulhijjah ya. Kalaupun ya belum sempat menikah, minimal kita insyaallah makan daging. Sabar dulu. Yakin pertolongan Allah dikasih. Wa anal faraja ma'al karbi. Yakinlah bahwa solusi jalan keluar itu akan Allah berikan jika kita bersabar menerima ujian. Ada ini, ada itu, ada kesulitan, ada problem. Pasti nanti ada solusi, pasti itu. Gak mungkin selamanya ada problem terus, mesti ada solusi. Wa anna ma'al usri yusran. Dan ketahuilah bahwa kesulitan itu pasti selalu dibersamai oleh kemudahan. Setiap kesulitan ada disertai kemudahan. Itulah prinsip akidah yang harus kita pahami dan kita yakini. Sehingga kehidupan seorang mukmin itu, kehidupan seorang muslim itu senantiasa bahagia. Bahagia kalau dia punya harapan. Orang itu meskipun belum mendapat sesuatu, kalau dia punya harapan, senyum-senyum tidak mas? Senyum-senyum. Iya. Iya. Kalaupun ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Kalau harapan itu, cita-cita itu, keinginan itu tercapai, dia bersyukur. Ya enak saja. Belum dapat, sudah senang karena berharap. Husnudzon, ada rojak kepada Allah. Ketika dapat yang menyenangkan, bersyukur. Bahagia. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, tidak menyenangkan hati, bersabar, bahagia dia. Allahu Akbar. Jadi penting banget jamaah, sehingga kehidupan kita akan senantiasa bahagia. Mestinya begitu. Baik, mari kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Qauluhu ihfazillah yahfazka. Sabda Nabi SAW dalam kalimat beliau, jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Ay ihfaz hududallahi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi wa tasdiqil akhbari wa ibadatihi wifqan lima syara'a la bil ahwa'i wal bid'ah. Artinya, jagalah batasan-batasan Allah. Bukan menjaga Allah dalam arti sebagaimana letterlek makna itu ya. Apa ini? Allah yang menjaga kita, bukan kita menjaga Allah. Tapi maksud dari kalimat ini, jagalah batasan-batasan Allah. Bagaimana bentuknya? Dengan menjalankan, melaksanakan, mengaplikasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah perintah supaya kita beribadah, kita laksanakan. Allah perintah supaya kita salat, kerjakan. Allah perintah supaya kita puasa, lakukan, dan seterusnya. Wajtinabi nawahihi, dengan cara menjauhi larangannya. Allah larang kita berbuat syirik. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali berbuat syirik. Ya kita laksanakan larangan itu. Perintah itu maksudnya. Perintah untuk menjauhi syirik kita laksanakan. Berarti kita menjauhinya. Larangan minum khamr, larangan berzina, larangan berjudi, larangan berdusta, larangan berbuat zalim, larangan berbuat LGBT, larangan macam-macam, banyak. Maka itu kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani dan membenarkan berita-berita yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Berita dalam Al-Quran, meskipun bisa jadi tidak sejalan dengan logika, atau tidak sesuai dengan perasaan, atau kita tidak punya bukti otentik yang bisa dilihat, tapi pastilah semua berita dari Allah itu benar adanya, sehingga wajib kita imani. Begitu pula berita dari Rasulullah SAW, karena sama, berita dari Allah dan Rasulnya SAW itu sama, maka kita wajib imani. Itu namanya menjaga Allah. Kalau tidak mengimani, misalnya ada penjelasan tentang siksa kubur, ya wajib kita imani. Jangan dilogika, nggak bisa dilogika. Pokoknya imani saja. Kalau dia tidak beriman, berarti dia tidak menjaga Allah. Kalau dia beriman, berarti dia menjaga Allah.
Begitu pula dengan beribadah kepadanya. Orang yang menjaga Allah berarti dia beribadah kepadanya. Bagaimana caranya? Sesuai dengan syariat Allah. Bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar niatnya jujur, niatnya benar, niatnya ikhlas. Tapi caranya lima wifqan lima syar'a. Harus sesuai dengan tuntunan hukum syariat Allah, tuntunan hukum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian beralasan yang penting ikhlas, yang penting niatnya baik. Tidak. Beribadah itu harus memenuhi dua syarat, jemaah. Niatnya benar, niatnya ikhlas, caranya juga benar. Karena sebahagian orang itu niatnya betul, niatnya baik, tapi caranya keliru. Itu dhal, sesat. Dan kita dilarang itu. Dalam doa kita sehari-hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan yang dimurkai, bukan pula yang sesat. Kalau dimurkai itu niatnya jelek, wis. Niatnya salah. Meskipun caranya betul, niatnya salah, wis. Salah, dimurkai. Yang satunya niatnya betul, tapi caranya salah, sesat. Umat Islam disuruh beribadah, niatnya betul, niatnya ikhlas, niatnya baik, caranya betul, caranya sesuai dengan tuntunan Nabi. La bil ahwa'i wal bidah. Beribadah kepada Allah dengan niat yang baik sesuai tuntunan syariat Allah, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perbuatan bid'ah. Ada orang dengan niat beribadah tapi ternyata ada unsur hawa nafsunya. Ada orang niat beribadah tapi ada unsur bid'ahnya, tidak boleh. Kalau seseorang tadi menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita-beritanya, beribadah kepadanya dengan ikhlas dan benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, yahfazkallahu fi umuri dinika wa dunyaka jazaan wifaqa. Ini dia. Pasti dan pasti Allah menjagamu dalam semua urusan dunia dan akhiratmu sebagai balasan yang setimpal. Al jaza'u min jinsil amal. Sapa sing nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam pasti menuai. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Begitulah kaidah. Hukum Allah pasti. Ya. Kalau kita berbuat baik, menjaga hukum Allah, menjalankan perintah Allah, pastilah Allah akan menjaga kita di dunia dan di akhirat. Di dunia dijaga dari keburukan, dari kejelekan, dari musibah, dari bencana, dari azab Allah. Di alam kubur juga dijaga dari siksa kubur. Di akhirat dijaga dari siksa api neraka. Apa yang kita cari? Itulah bahagia, itulah selamat. Tujuan kita adalah keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ini dia. Menjaga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah pasti dipenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Enggak mungkin Allah mengingkari janjinya. Jika kita sudah memenuhi syarat, tidak ada menghalang dan semuanya terpenuhi, Allah akan berikan itu. Beda dengan sebahagian manusia, mulai banyak berjanji, mulai banyak pula mengingkari. Bagaimana Mas Doni? Kau yang berjanji, itu hafal banget Mas Doni. Iya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau Allah enggak. Begitu dia. Kemudian ai annal jazaa'a min jinsil amal, ini dia. Balasan dari Allah pasti sesuai dengan amalan kita. Fal amalu hifdzun. Ketika kita melakukan amal saleh, ketika kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan benar, sungguh itu adalah hifdzun, penjagaan dari Allah. Wal jazaa'u hifdzun. Balasan itu juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah jamaah, prinsip hidup kita demikian. Dan semua orang sebenarnya paham loh ya. Bahkan orang yang suka berbuat zalim, orang yang ahli maksiat itu sebenarnya hati kecilnya sadar dia. Dia mesti takut sebenarnya. Karena apa? Al jazaa'u min jinsil amal. Sapa sing nantur bakal ngunduh. Yakin pasti itu. Apalagi kalau dia sedikit banyak orang beriman. Tapi begitulah, kadang hawa nafsu, syaitan itu memang pandai dalam menipu, memperdaya, memplekoto ya, anak buahnya. Baik. Yang kedua, qauluhu ihfazillaha tajidhu tujahak.
Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapan. Tujahaka bimakna amamaka. Kata tujah artinya amamak. Kama fi riwayatil ukhra, sebagaimana di dalam riwayat yang lain, ihfadillah tajiduhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah ada di hadapanmu. Wal makna, artinya ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, ihfadillah tajidhu amamak, bal makna tajidhu yahutuka wa yar'aka fi umuri dinika wa dunyaka. Artinya, kita bukan kemudian diartikan letterleks ya. Di situ enggak begitu maksudnya. Ketika kita menjaga Allah, akan kau dapati Allah ada di hadapanmu. Kata beliau, wal makna tajidhu yahutuka. Kau akan mendapati Allah itu meliputi dirimu, wa yar'aka, memelihara dirimu, menjagamu, membimbingmu, mengarahkanmu, mengawasimu, pokoknya menjagalah fi umuri dinika, dalam urusan agamamu, wa dunyaka, dan urusan duniamu. Ketika kita beribadah kepada Allah, menjaga hukum Allah, batasan Allah, pasti diri kita pun akan dalan, nggak melenceng ke sana kemari. Hidup kita barokah. Kalaupun ada masalah dikasih solusi. Kalau ada begini begitu ada jalan keluarnya semuanya. Jadi tidak kemudian tubruk sana tubruk sini. Dalam bekerja Allah bimbing dia mencari pekerjaan yang halal. Dalam membelanjakan harta dia pun membelanjakannya secara benar. Ibadahnya istiqamah, diberi kemudahan urusan dunia akhirat. Ya begitulah. Ya, diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika mohon tolong, mintalah tolong kepada Allah. Hadza mutabiqun liqaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap salat kita, bahkan setiap rakaat kita harus kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah aku memohon pertolongan. Fa inna su'alallahi du'a. Meminta kepada Allah itu doa. Wa du'a'u huwal ibadah, sedangkan doa itulah ibadah. Hakikat ibadah ya doa. Karena doa itu ada dua jemaah ya kan? Doa al-mas'alah wa doa ibadah. Doaul mas'alah wa doaul ibadah. Dan kalau kita renungkan, semua ibadah kita ini doa. Kita ngaji, niat kita untuk beribadah, betul? Tujuannya apa? Bukan sekedar dapat ilmu, iya. Bukan sekedar bisa beramal dengan ilmu, bukan. Tapi supaya kita dapat pahala. Berarti berdoa nggak kita? Berdoa. Supaya Allah kasih ilmu, supaya Allah kasih taufik kita bisa beramal, supaya Allah kasih kita pahala. Ya, semua. Kita puasa juga demikian. Puasa itu hakikatnya doa. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang bertakwa, supaya Allah memberi pahala, supaya Allah masukkan kita dalam surga dengan sebab itu. Jadi semua ibadah adalah doa. Kembali, wal makna annal muslima ya'budullaha wahda. Bahwa setiap muslim itu hanya beribadah kepada Allah, atau setiap muslim beribadah kepada Allah saja. Wa yas'aluhu qada'a hajati. Tentu dalam seluruh ibadahnya ini salah satunya adalah doa. Dia pasti memohon kepada Allah agar memenuhi segala kebutuhannya. Supaya diberi sehat, diberi ilmu, diberi rezeki yang halal, thayyib. Diberi apa lagi Mas Ahmad? Istri yang solehah. Ya. Yang sudah mempunyai istri diberi anak yang solehah. Yang sudah diberi istri dan diberi anak supaya ditambah istri yang solehah lagi. Wah, ini pewanter ya Allah.
Amin. Itu aja rasa kenceng-kenceng, Mas. Yang penting dari sini loh. Oh, amin gur asni wedi. Berdoa itu harus yakin sama. Mantap gitu. Iya. Semoga Allah beri kita istri-istri yang salihah dan putra-putri yang saleh dan salehah. Amin. Wa yasta'inu bihi fi jami'i umurihi ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Seorang muslim wajib memohon kepada Allah untuk seluruh urusan, baik urusan agama, urusan akhirat, urusan dunia, semuanya wajib dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan apapun kecuali atas pertolongan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Wa ya'khudhu bil asbabil masyru'ah, tapi bukan sekedar doa, tidak berusaha melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, melakukan usaha-usaha yang diperintahkan. Mas Ahmad, sudah berusahakah? Jangan nunggu. Ya. Ndoke sih blor. Ya bisa jadi tengok-tengok nemu. Harus bentino makan gedok, Mas. Tengok-tengok nemu, Bu. Nah, gitulah. Tapi ada usaha lah, ada action, Mas. Silakan berusaha. Yaitu wa ya'khudhu bil asbabil masyru'ah wa yas'alullaha an yanfa'a bil asbab. Ketika berusaha pun berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga usahaku ini bermanfaat. Kita minta rezeki kepada Allah dengan cara bekerja. Ketika bekerja, ya Allah, jadikan pekerjaanku ini sebagai ibadah. Pekerjaanku ini bermanfaat bagiku. Jadikan pekerjaanku itu sebagai sebab Engkau memberikan aku rezeki yang halal, thayyib dan barakah, dan seterusnya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersungguh-sungguhlah atau tamaklah, rakuslah untuk menggapai segala hal yang bermanfaat bagimu. Jadi umat Islam itu sesungguhnya diperintah supaya menjadi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berkinerja tinggi, orang yang tidak boleh malas dalam urusan apapun yang bermanfaat. Ingat, dalam urusan yang bermanfaat, urusan dunia apalagi akhirat, semua yang bermanfaat kalau bisa kita raih. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihum balakum. Jadi seorang muslim itu harusnya semangat dalam segala hal. Semangat bekerja untuk beribadah, mencari rezeki yang halal, memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya. Semangat mencari ilmu untuk menjadi bekal biar dia menjadi lebih baik. Semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat berbuat baik, apapun kebaikan itu. Karena kalimatnya begitu. Ihris ala ma yanfa'uka. Kalimatnya umum banget nih. Nabi nyuruh kita supaya bersungguh-sungguhlah, tamaklah, rakuslah dalam menggapai semua yang bermanfaat bagimu. Ingat, tapi yang bermanfaat. Manfaat di sini tentu manfaat menurut versi agama, bukan manfaat menurut hawa nafsu. Kalau manfaat menurut hawa nafsu, khamr ada nggak manfaatnya? Ada, wong disebutkan dalam Al-Quran ada. Cuman bahayanya jauh lebih banyak, sehingga dilarang. Kan begitu. Jadi manfaat ini adalah manfaat menurut tinjauan agama. Ayo kelepas-kelepusi manfaat tuh. Marah ke orang antum. Tapi manfaatnya sedikit dibanding dengan mudaratnya yang banyak, sehingga dilarang. Banyak ya, jadi manfaat ini terserah, tak terbatas, yang penting bermanfaat untuk urusan pribadi, keluarga, masyarakat, umat. Manfaat dunia, manfaat akhirat tentu pasti agama, tetapi manfaat versi agama Islam, bukan manfaat menurut pribadi sakal medwin. Semua itu silahkan diraih. Wasta'in billah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Berusaha boleh, bahkan diperintah, tapi jangan mengandalkan usaha, jangan mengandalkan diri, jangan mengandalkan ilmu, kekuatan atau ini. Tapi ingat, semua itu semata-mata
karunia dari Allah. Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Mintalah tolong kepada Allah. Jangan lupa. Karena kalau dia berusaha sungguh-sungguh lupa berdoa kepada Allah, lupa minta tolong kepada Allah, lama-lama ujung-ujungnya bisa menjadi orang sombong. Karena dia merasa hebat, kan gitu. Tapi ingat kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas atau wala ta'jiz. Dan jangan ngelokro, jangan lesu, lemah, loyo. Ya. Kalaupun doanya belum dikabulkan, usahanya belum berhasil, jangan mundur. Jangan berhenti, jangan berbelok, apalagi balik kanan. Terus saja. Belum saja, itu belum. Karena janji Allah tidak mungkin diingkari. Belum. Allah ingin menguji kita. Semakin besar, semakin lama, semakin berat usaha kita, bisa jadi nanti semakin besar pula hasil yang kita capai. Istilahnya sebagian orang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sudah berapa kali ditolak? Astagfirullah, belum pernah ditolak. Ya. Siapakah yang pernah ditolak 5 kali? Pak Tejo emang nggak mau ngomong. Dulu sekali tembak kena Pak Ustaz. Yang pertama, yang kedua kayaknya udah 5 kali belum pernah. Tidak apa-apa baru 5 kali. Ya. Jadi terus ya, jangan mundur, jangan dalam segala hal, dalam berusaha menggapai kebaikan, dalam berusaha meraih kemanfaatan, jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur, ya. Terus saja, karena begitulah perintahnya. Kemudian, jadi tadi ya prinsipnya kita selalu berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha. Dan ini tidak bertentangan. Karena dua-duanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bertawakal. Tawakal itu konsekuensinya apa? Berdoa dan berusaha. Tawakal yang betul itu berusaha, berdoa, berusaha. Tawakal itu demikian. Qauluhu wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka ila qawlihi rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf ba'da an dzakara anna as-su'ala lillahi wahdahu wal isti'anata billahi wahdahu. Setelah Nabi SAW menyebutkan perintah supaya memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, akhbara anna kulla syai'in biyadih. Rasulullah SAW pun memberitahu kita, menjelaskan kepada kita bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah. Hasil keputusan Allah yang menentukan secara prerogatif. Tidak ada siapapun yang bisa ikut campur. Entah usaha kalian itu sampai jatuh bangun maksimal, doa nih sampai bukan basah ya, sampai kering bibirnya, mungkin sampai habis air matanya ketika menangis berdoa kepada Allah, toh yang menentukan adalah Allah. Sudah ditolak 20 kali kok urung berhasil, belum, karena Allah belum menentukan. Wa annahu la mani'a lima u'tiya, karena tidak ada satupun siapapun itu yang bisa menghalangi, menolak pemberian Allah. Wala mu'tiya lima mana', sebaliknya tidak ada yang bisa memberi apapun yang dihalangi, tidak diberikan, ditolak oleh Allah. Tidak. Wa anna kulla syai'in la yakhruju an iradatihi wa masyiatihi. Segala sesuatu apapun itu dari dulu, sekarang, zaman, kapan saja, dunia akhirat, bahwa tidak ada yang bisa keluar dari keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak jadi, Allah nggak berkehendak nggak jadi. Gitu saja. Wa annal ibada la yumkinuhum an yanfa'uhu bi syai'in lam yuqaddirhu Allah. Sehingga siapapun orangnya, bahkan seluruh umat manusia pun tidak bisa memberikan kebaikan atau memberikan keburukan kepada siapapun jika Allah tidak menetapkan, tidak menakdirkannya, tidak menghendakinya. Wala an yadurruhu bi syai'in lam yuqaddirhu Allah, sama ya. Wa anna kulla syai'in yaqa'u aw la yaqa'u sabaqa bihil qada'u wal qadar. Karena segala sesuatu yang dulu pernah terjadi, sedang atau akan terjadi, tidak akan keluar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qal, oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan
lembaran-lembaran telah kering. Ai anna kulla syai'in, anna kulla kainin qad furigha minhu wa kutiba. Segala sesuatu telah selesai penulisan takdirnya. Wala budda min wuqu'i, tinggal pelaksanaannya saja. Yang sudah sedang dan yang besok belum. Wal muradu bi raf'il aqlam wa jafafi as-suhuf al-intiha'u min kulli syai'in muqaddarin bi kitabatihi fil lauhil mahfuz. Maksudnya tadi sudah diangkat pena, sudah kering lembaran-lembaran, bahwa segala sesuatu telah selesai penulisan dan penetapannya di dalam kitab lauhil mahfuz. Fala budda an yaqa'a wifqan lima qaddara. Tinggal pasti itu semua yang tertulis dalam takdir di dalam lauhul mahfuz itu pasti terjadi. Tinggal tunggu saatnya. Wa hadhil jumal fiha isbatul imani bil qadar. Kalimat ini mengandung penetapan wajibnya kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada takdir salah satu rukun iman yang wajib kita pegang teguh. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa huwa ahadu usulil imani sittah. Ini salah satu prinsip rukun iman yang 6 jumlahnya. Al-mubayyinah fi hadis Jibril al-masyhur, yang sudah disebutkan di dalam hadis Jibril yang sudah dikenal semuanya pada hadis yang kedua di dalam buku ini. Qauluhu ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingat selalu Allah, berzikir selalu kepada Allah saat engkau dalam kelapangan, kebahagiaan, kemudahan, kesenangan. Niscaya Allah pun mengingatmu di dalam kondisi kesulitanmu. Wal makna anna man akhlasa amalahu lillahi fi hali rakha'i wa sa'ati yajidul khaira min Allah wa daf'a ad-darra anhu fi hali shiddatihi wa qurbi yarhamukallah wa karbi. Ketika seseorang mengikhlaskan amal ibadahnya hanya kepada Allah dalam kondisi dia diberi kelapangan. Mengapa jemaah? Biasanya orang itu kalau diberi kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelapangan, kekayaan, kekuasaan, pokoknya habis kesenangan, biasanya apa yang terjadi? Lupa diri, lupa kepada Allah, lupa sholat, lupa ibadah. Bahkan kadang dia berbuat syirik, tidak ikhlas di sini, tidak bertauhid kepada Allah, lalu dia berbuat syirik. Baru biasanya kalau diberi ujian, diberi penyakit, diberi musibah, diberi bala, bencana, baru ingat Allah. Enggak begitu seorang mukmin, enggak. Kapan saja senantiasa ingat kepada Allah. Sedangkan ujian itu pasti ada. Oleh karena itu senantiasa hendaknya kita berzikir, ingat kepada Allah saat kita senang, saat kita bahagia, saat kita sehat, saat kita lagi kuat. Bertauhid hanya kepada Allah, berzikir hanya kepada Allah, ya, bersyukur hanya kepada Allah. Niscaya saat kondisi kita di bawah, diuji, dapat musibah, dan itu pasti, maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan Allah akan membantu kita dalam kondisi seperti itu. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberi jalan keluar saat dibutuhkan, saat ada kesulitan, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah memberi dia rezeki dari arah yang tidak diduga, dari mungkin sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan. Orang misalnya dia pekerjaannya hanya satu, lalu dari situ dia di PHK misalnya, dia nggak punya pekerjaan apa-apa. Logikanya dari mana dia dapat sumber penghasilan? Tidak dapat secara perhitungan manusia. Tapi karena orang ini bertakwa, ada saja jalan. Mungkin dikasih pekerjaan lain yang lebih bagus, atau diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Mungkin ada orang kasih hadiah, kasih ini dan seterusnya. Itu di luar perhitungan. Wa qala falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang suka bertasbih, orang-orang yang beribadah kepada Allah, melaksanakan salat, berzikir kepada Allah, kalau bukan seperti itu, niscaya dia akan senantiasa berada di
perut ikan itu sampai kelak hari dibangkitkan umat manusia. Tapi karena Nabi Yunus adalah orang yang ahli salat, ahli zikir, ahli ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, saat Allah uji itu Allah kasih jalan keluar. Wa kama fi qissati salasati alladziina awahum al-mabita ila ghar. Begitu pula kisah yang sudah kita kenal secara umum, 3 orang lelaki yang terjebak di perjalanan di hutan, lalu mau nggak mau harus nginep malam hari itu di sebuah gua. Fanhadarat sakhratun wasaddat babul ghar. Tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dari atas kemudian menutup pintu gua. Tidak bisa keluar. Wa tawassalu ila Allah azza wa jalla bi a'mali lahum salihatin amiluha fi hali rakhaihim. Lalu ketiga orang ini bertawassul, memohon kepada Allah, menyebutkan amal saleh masing-masing yang dulu pernah ia lakukan, pernah ia amalkan saat mereka dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang. Dia tetap beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dia sebutkan itu sebagai bentuk sebab tawassul. Ini salah satu tawassul yang dibolehkan dengan amal saleh. Fatawassala ahaduhum bi birrihi walidayhi. Yang satu bertawassul kepada Allah supaya dibukakan pintu gua itu dengan menyebut amal salehnya saat dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan istrinya, bahkan anaknya nangis-nangis gak dikasih susu sebelum orang tuanya. Saking apa? Saking berbaktinya kepada orang tua. Mendahulukan orang tuanya, dia mengorbankan istri dan anaknya. Belum dikasih sebelum orang tuanya. Ini termasuk amal soleh jamaah, mendahulukan orang tua dalam hal-hal yang memang gak bisa dibarengkan. Kalau bisa dibarengkan ya gak ada masalah. Tapi kalau hanya satu, ya sementara sama-sama butuh, dalam kondisi seperti itu maka itu orang tua. Wa tawassala ats-tsani bi hifdhihi lil amanati wa tanmiyatiha wa raddiha li sahibiha. Yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan amal soleh berupa penjagaan amanah. Dulu dia punya pegawai, saat gajian dia pergi. Gajinya nggak dibawa, nggak sempat. Lalu gajinya ini tidak diambil oleh tuannya ini. Dia tetap simpan, bahkan dia kembangkan, diikutkan dalam sahamnya. Begitu sekian lama, gaji yang dulu mestinya diberikan itu berkembang menjadi unta dan kambing yang banyak karena diikutkan dalam sahamnya. Suatu kali itu datang, aku mau minta gajiku yang dulu. Kata dia, tuh ambil, lihat tuh ada ternak yang banyak. Banyak yo? Enggak. Itu semua dulu, ya, itu semua modalnya dari gajimu dahulu. Sekarang berkembang, itulah bagianmu. Ambil semuanya, diambil semuanya tanpa ada satupun yang disisakan. Dan dia tidak kecewa, karena memang itu hak dia. Buka lagi sedikit. Jadi sepertiga terbuka, sepertiga lagi terbuka. Kemudian yang ketiga, wa tawassala tsalitsu bi tarkihi al-fahishata min ajlillahi ba'da qudratihi 'alaiha. Yang ketiga, ada seorang pemuda yang begitu jatuh cintrong kepada seorang wanita dalam kondisi dia punya harta banyak. Saat itu lagi paceklik. Orang butuh duit, orang butuh makan. Ya apa-apa, kata AKI. Ning ngerti dewe. Karena kondisi mungkin terpaksa. Kondisi betul-betul emergensi, ya wis lah. Kepaksa dia melayani keinginan sang pemuda ini. Lalu pada saat dia sudah ingin melakukan perbuatan zinanya itu, diingatkan lagi, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Lalu dia sadar, dia ingat kepada Allah, dia tobat, dia tidak jadi melakukan perbuatan zinanya. Kemudian duitnya sudah diberikan tanpa diambil kembali. Dia meninggalkan maksiat karena Allah. Maka fakashafallahu ma bihim min karbin. Lalu batu itu pun geser lagi sehingga Allah keluarkan mereka dari gua. Apa sebabnya jamaah? Melakukan amalan saleh. Melakukan amalan saleh tadi apa? Menjaga Allah, karena dia menjaga batasan-batasan Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ini dia kisah yang sudah jelas. Wa azala ma halla bihim min darar
Allah menghilangkan kesulitan, bahaya yang menimpa pada diri mereka. Fatazahzahat as-sakhratu hatta tamakkanu min al-khuruj min dzalikal ghar. Sehingga tadi ya, batu itu menggeser sehingga mereka bisa keluar dari gua. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sudah masyhur banget dan ini hadis muttafaqun alaih. Qauluhu wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah, apapun yang tidak menimpa dirimu tidak akan mungkin bisa menimpamu. Apa yang sudah ditetapkan pasti menimpamu, tidak juga akan meleset darimu. Wal makna anna ma qaddarallahu salamataka minhu fa innahu la yahsulu laka. Wa ma qaddara khusulahu laka fala budda min wuqu'i. Li'annahu ma sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Intinya, semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Yang Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Begitu. Wa kullu syai'in qaddarallahu khusulahu la budda an yujad wa la yatakhallaf. Kalau Allah pastikan ini terjadi, pasti terjadi dan tidak mungkin meleset. Wa kullu syai'in lam yuqaddir laka la sabila la ila khusulika alaihi wa wusulika ilaih. Sebaliknya yang tidak Allah takdirkan, ya tidak akan kau dapatkan dan orang lain pun tidak akan bisa memberikannya kepadamu. Begitu jemaah. Ini kembali berkait dengan masalah keimanan kepada takdir. Qauluhu wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Fi hadhihi al-jumal ats-tsalatsa bayanu khusulin nasri ma'as sabri wal faraji ma'al karbi wal yusri ma'al usri. Dalam kalimat ini ada 3 prinsip, 3 hal plus solusinya. Ya, bahwa pertolongan itu digapai dengan kesabaran. Ya, sesuatu hal diraih dengan 3 sebab ini. Ingin berhasil, ingin sukses, ingin ditolong, bersabarlah. Ingin mendapatkan solusi, ya, pasti diuji. Dan ingin mendapatkan kemudahan, pasti ada kesulitan. Wa anna sabra yantaju anhu nasru biidznillah. Kesuksesan pertolongan Allah itu sebagai buah hasil dari kesabaran. Dengan sebab Allah, kesabaran itu akan membuahkan hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa anal karaba wasyiddata yakshifuha Allahu bil faraj alladhi ya'qibuha. Jika seseorang diberi ujian musibah, pasti setelah itu akan diberi jalan keluar. Pasti. Wa anal usra yaqibuhu al-yusr min Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada seseorang diberi kesulitan, pasti setelah itu akan diikuti oleh kemudahan. Jadi bersabarlah. Sabar dalam menjalani kesulitan, sabar dalam musibah, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Pastilah Allah akan memberikan pertolongannya. Mimma yustafadu minal hadis, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, kita ngebut saja. Anna man hafidha hududallahi hafidhahullahu fi dinihi wa dunya. Orang yang menjaga batasan-batasan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, pasti Allah akan menjaga agama dan dunianya. Anna man adha'a hududallahi la yasulu lahu al-hifdhu min Allah. Kama qala nasullaha fanasiyahum. Sebaliknya orang yang mengabaikan, menyia-nyiakan batasan Allah, cuek terhadap perintah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa Allah, Allah pun melupakan mereka. Annal jazaa'a min jinsin amal, bahwa sapa sing nang turut mesti ngunduh. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Fal amalu hifdzun wal jazaa'u hifdzun. Annal 'abda yakhussu rabbahu bil ibadati wal isti'anah. Bahwa seorang hamba itu hendaknya mengkhususkan ibadah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil qadar, wajib kita beriman kepada takdir. Annal ibada la yanfa'una wa la yadurruna illa idza kana an-naf'u wad-dararu muqaddaraini min Allah. Tidak ada manfaat, tidak ada bahaya yang diberikan oleh siapapun kecuali manfaat dan bahaya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu la yahsulu li ahadin naf'un illa idza kana muqaddaran. Manfaat tidak akan mungkin dicapai, diraih oleh seseorang kecuali telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Wa la yandafi'u anhu dararun illa idza kana muqaddaran. Begitu pula dia tidak bisa terlepas dari bahaya kecuali semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun.
Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti juga tidak terjadi. Anna sabra yaqibuhun nasr. Kesabaran itu pasti ujungnya adalah kesuksesan. Kesabaran itu pasti diikuti oleh pertolongan. Annal karaba yaqibuhul faraj. Adanya musibah, bencana, ujian pasti ujungnya adalah kemudahan. Pasti ujungnya adalah solusi dan kebaikan. Annal usra yaqibuhul yusr. Kesulitan itu pasti akhirnya adalah kemudahan, diikuti oleh kemudahan. Berikutnya tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mulatafatuhu as-sighar. Hadis ini menunjukkan salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Apa itu? Tawadhu, rendah hati, andam asor, tidak gaya, tidak sombong. Termasuk kepada anak-anak. Beliau ramah, beliau lemah lembut, beliau tidak sombong. Dengan memberikan nasihat, petuah dengan cara yang bijak, cara yang hikmah, cara yang baik. Kemudian terakhir yang kita baca di sini, at-taqdimu baina yaday dzikril amri al-muhimmi bima yahfiru an-nufusa ilaih. Ila qawlihi ala uallimuka kalimat. Sebelum menyampaikan sesuatu, itu diusahakan menyebut sesuatu yang bisa menarik perhatian. Menyampaikan sesuatu sebagai pengantar. Yang apa? Membuat kita siap, hati kita siap. Mau pengajian, ya ada pengantar. Ya, makanya bukan kadang, hampir selalu saya bertanya ini dan itu supaya apa? Supaya kita siap, supaya kita fokus, supaya kita seger. Kita masuk udah ngantuk. Kita masuk nggak fokus, ya. Nggak sip. Dalam segala hal begitu. Karena yang disampaikan ini persoalan penting. Kalau orang yang mendengar tidak siap, mau gue ngomong apa? Wah, pas ngetuk persuara dong. Sambil ngantuk, sambil nggak jelas, bisa salah paham atau tidak masuk dan seterusnya. Ini penting ya, dan ini salah satu metode pembelajaran Nabi SAW yang luar biasa. Begitu jamaah, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang diterima, rezeki yang halal barakah dan thayyib. Kemudahan dalam beramal beribadah, istiqomah di atas ikhlas dan sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah menjaga kita semuanya, istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita dan semua sahabat kita, semoga Allah jaga di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid sampai kelak akhir kehidupan kita menggapai husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.